Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ferikawita Magdalena Sembiri, SEMSI, selaku dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Kami mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan tugas kami yang berjudul Pasar Saham Internasional, Karakteristik Saham Internasional. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Marcella Christabel dengan NIM 058, Devana Balkis Titania dengan NIM 060, Siti Fatima dengan NIM 090, Melinda Nurhasanah dengan NIM 091, dan saya sendiri Liliana Bonita dengan NIM 089. Baik, saya Liliana Bonita. Di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang. Dalam era globalisasi saat ini, banyak dampak yang terjadi khususnya di bidang ekonomi. Dengan adanya globalisasi, perekonomian di negara-negara menjadi lebih terbuka sehingga dapat memungkinkan adanya hubungan saling terkait dan saling mempengaruhi. Perekonomian di suatu negara banyak dipengaruhi oleh perekonomian negara lain, dan biasanya perekonomian negara maju atau negara yang kuat dapat mempengaruhi perekonomian di negara yang lebih lemah. Hal ini salah satunya dapat tercermin dari pasar modal di suatu negara. Selanjutnya, di sini ada investasi. Investasi ini adalah menempatkan dana dengan harapan memperoleh tambahan uang atau keuntungan. Investasi ini pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, dapat disimpulkan bahwa investasi saham adalah penyaluran sumber dana yang ada pada saat ini dengan mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang dengan cara menempatkan uang tersebut atau dana tersebut dalam pembelian efek berupa saham dengan harapan mendapatkan tambahan atau keuntungan tertentu atas dana yang sudah diinvestasikan. Untuk selanjutnya ada bentuk investasi. Secara garis besar, ada dua jenis aset yang dapat digunakan sebagai sarana investasi. Yang pertama yaitu ada real asset, dan yang kedua ada financial asset. Nah, yang pertama ada real asset. Real asset ini investasi yang dilakukan dalam aset-aset yang berwujud nyata. Contohnya seperti emas, real estate, dan karya seni. Selanjutnya, yang kedua ada financial asset. Financial asset ini investasi yang dilakukan pada sektor-sektor finansial. Contohnya seperti deposito, saham, obligasi, dan reksadana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk keuntungan dan juga kerugian dari investasi. Dalam aktivitas investasi pada suatu perusahaan di pasar modal, investor akan dihadapkan pada dua kondisi, yaitu keuntungan dan juga kerugian. Bentuk keuntungan dalam investasi seperti pada PWT, yang pertama ada capital gain, yang kedua dividen, dan yang ketiga ada saham perusahaan. Yang pertama adalah capital gain, merupakan keuntungan dari hasil jual beli saham berupa harga selisih antara nilai jual yang lebih tinggi daripada nilai belinya. Yang kedua ada dividen, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang ketiga ada saham perusahaan. Saham perusahaan seperti tanah, aktiva sejenis, nilainya meningkat sejalan dengan waktu dan juga sejalan dengan perkembangan dengan yang kinerja perusahaan lakukan. Investor jangka panjang mengadakan kenaikan nilai saham ini untuk meraih keuntungan dari investasi saham. Selanjutnya, ada pun kerugian dari bentuk investasi. Yang pertama ada capital loss, opportunity loss, kerugian karena perusahaan dilikuidasi. Yang pertama ada capital loss, yaitu kerugian dari hasil jual beli saham yang berupa selisih antara nilai jual yang lebih rendah daripada nilai beli saham. Yang kedua ada opportunity loss, yaitu kerugian berupa selisih suku bunga deposito dikurangi total yang diperoleh dari total investasi. Yang ketiga ada kerugian karena perusahaan dilikuidasi. Kerugian karena perusahaan dilikuidasi, namun nilai likuidasinya lebih rendah dari harga beli saham. Baik, perkenalkan, saya Devana Balkis Titania dengan NIM akhir 060. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham.
Saham adalah surat bukti kepemilikan perusahaan yang memberikan penghasilan tidak tetap. Pemilik saham akan menerima penghasilan dalam bentuk dividen, dan dividen ini akan dibagikan kepada pemegang saham apabila perusahaan memperoleh keuntungan. Berbeda dengan penghasilan bunga yang mudah dihitung, maka laba yang diperoleh perusahaan sulit diukur potensinya. Oleh karena itu, saham merupakan sekuritas yang memberikan penghasilan tidak tetap. Selain penghasilan berupa dividen, keuntungan yang diharapkan dari pemegang saham adalah selisih harga saham. Bila harga jual saham lebih tinggi dibanding dengan harga belinya, maka investor akan memperoleh capital gain. Tetapi bila harga jualnya lebih rendah dibanding dengan harga beli saham, investor akan mendapatkan capital loss. Menurut Sutrisno tahun 2007. Selanjutnya di sini ada pasar saham. Pasar saham sendiri merupakan kumpulan penjual dan pembeli saham yang mewakili klaim kepemilikan atas bisnis, termasuk di dalamnya sekuritas yang terdaftar pada bursa saham publik, juga saham yang diperdagangkan secara swasta. Pasar saham sendiri ini dibagi menjadi dua macam sesuai karakteristiknya, yaitu developed market dan emerging market, di mana developed market ini memiliki kapitalisasi pasar yang besar, tingkat perkembangan pasar saham yang tinggi, risiko perputaran saham tinggi, efisiensi pasar bersifat lemah dan semi kuat karena terdapat informasi perusahaan yang spesifik. Sementara untuk emerging market memiliki karakteristik seperti kapitalisasi pasar kecil, industri belum maju, tingkat perkembangan saham rendah, dan efisiensi pasarnya itu bersifat lemah. Selanjutnya saya Melinda Nurasana akan menjelaskan mengenai pasar saham internasional. Pasar saham internasional mengalami perkembangan yang pesat dalam tahun-tahun terakhir ini. Deregulasi yang dilakukan oleh beberapa negara mendorong pertumbuhan pasar keuangan pada umumnya, dan pasar saham khususnya. Manajer perusahaan internasional bisa memperoleh dana dengan menjual saham perusahaan di bursa luar negeri. Di samping alternatif lainnya, yaitu mengeluarkan obligasi internasional atau memperoleh pinjaman dari bank luar negeri. Manajer tersebut dengan demikian perlu memahami mekanisme pasar internasional. Pasar saham internasional terdiri dari semua saham yang dibeli dan dijual di luar negeri penerbit saham tersebut. Perusahaan dan pemerintah sering menjual saham di pasar saham internasional. Pembeli saham mencakup perusahaan lain, bank, reksadana, dana pensiun, dan investor perorangan. Selanjutnya mengenai karakteristik saham internasional. Yang pertama adalah kapitalisasi. Pasar saham global mencakup dua kelompok besar, yaitu pasar saham negara maju atau developed market dan pasar saham negara berkembang, developing atau sering disebut sebagai emerging market. Dari tabel perkembangan kapitalisasi pasar saham negara maju, pada tahun 1991 hingga 1995 ada beberapa bagian negara, yaitu Eropa, Timur Tengah, Timur Jauh, dan Amerika Utara. Dari kapitalisasi negara maju terkonsentrasi pada beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Amerika Serikat tercatat mempunyai nilai kapitalisasi terbesar. Pada tahun 1995, kapitalisasi pasar saham AS mencakup sekitar 43% dari total kapitalisasi negara maju. Jepang mencapai sekitar 23% dari total kapitalisasi negara maju. Nilai kapitalisasi ini diukur dengan mengalihkan harga saham dengan jumlah saham yang beredar dan kemudian dikonversikan ke dolar untuk memudahkan perbandingan. Nilai kapitalisasi dengan demikian dipengaruhi oleh harga saham dan kurs mata uang lokal terhadap dolar. Jika mata uang lokal menunjukkan apresiasi terhadap dolar, maka kapitalisasi akan semakin meningkat. Dengan demikian, dalam periode pendek akan terjadi fluktuasi kapitalisasi saham karena faktor-faktor tersebut. Selanjutnya mengenai tabel perkembangan kapitalisasi pasar saham negara berkembang.
dari negara bagian Amerika Latin, Asia Timur, Asia Selatan, Eropa, Tipteng, dan Afrika. Dilihat dari tabel ini memberikan statistik untuk negara berkembang, mencakup 27 negara. Pada tahun 1995, kapitalisasi negara berkembang mencapai 10% dari kapitalisasi negara maju. Meskipun demikian, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi beberapa negara kelompok emerging market yang mencapai sekitar 5-6% per tahunnya. Beberapa pasar saham negara berkembang akan menjadi besar di masa mendatang. Kapitalisasi pasar berkembang relatif tidak terkonsentrasi di negara tertentu. Pertumbuhan pasar negara berkembang dari tahun 1991 hingga 1995 kebanyakan menunjukkan angka positif. Beberapa negara menunjukkan angka pertumbuhan yang negatif. Secara keseluruhan, pertumbuhan kapitalisasi negara berkembang tumbuh lebih cepat dibandingkan pada negara maju. Hal tersebut nampaknya secara konsisten dengan perkiraan pasar negara tersebut akan semakin besar di masa yang akan mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk karakteristik saham internasional selanjutnya ada rasio perputaran saham. Rasio perputaran saham ini berkaitan dengan likuiditas suatu sekuritas, di mana likuiditas suatu sekuritas ini merupakan kemudahan suatu sekuritas untuk dijual. Hal ini merupakan karakteristik yang diinginkan oleh investor. Jika suatu investasi tidak likuid, maka investor akan mengalami kesulitan menjual aset tersebut. Investor akan menunggu lama untuk mencari calon pembeli, atau alternatifnya ia harus memberikan potongan atau diskon yang cukup besar untuk menarik calon pembelinya dengan cepat. Likuiditas sendiri bisa diukur melalui rasio perputaran, yaitu rasio antara nilai transaksi selama periode tertentu dengan kapitalisasi pasar pada akhir periode yang bersangkutan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin likuid suatu pasar. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan rasio perputaran pasar negara maju dengan pasar negara berkembang. Terlihat bahwa rasio perputaran cukup bervariasi, baik untuk negara maju maupun untuk negara berkembang. Bisa dilihat di tabel untuk rasio perputaran negara maju, pada umumnya rasio perputarannya cukup tinggi dan relatif lebih merata. Sedangkan untuk pasar berkembang sendiri memiliki variasi rasio perputaran yang cukup tinggi. Misalnya seperti Kolombia, Argentina, dan Afrika Selatan menunjukkan rasio yang cukup rendah, yang mengindikasikan bahwa likuiditas yang dimiliki negara-negara tersebut tidak baik. Pasar berkembang ini juga memiliki kelemahan, yaitu cenderung mempunyai likuiditas yang lebih rendah dengan pasar negara-negara maju. Karakteristik saham internasional yang ketiga, indikator lainnya. Beberapa indikator lainnya bisa dihitung untuk melihat karakteristik pasar. Adapun dua indikator yang bisa dipakai untuk melihat daya tarik pasar dalam diversifikasi internasional adalah indikator konsentrasi pasar dan korelasi return antar saham atau saham asing. Pasar negara berkembang cenderung mempunyai pusat konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar negara maju. Konsentrasi diukur dengan melihat proporsi dari 10 perusahaan terbesar terhadap total kapitalis pasar. Semakin besar angka ini, semakin terkonsentrasi suatu pasar. Konsentrasi yang tinggi tersebut mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan mendominasi pasar. Dengan demikian, manfaat diversifikasi menjadi relatif terbatas dibandingkan dengan tingkat konsentrasi kecil. Perhitungan indikator konsentrasi lainnya, seperti konsentrasi aset dan konsentrasi sektor, menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi negara berkembang lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Yang terakhir adalah kesimpulan. Saham adalah surat bukti kepemilikan perusahaan yang memberikan penghasilan tidak tetap. Oleh karena itu, saham merupakan sekuritas yang memberikan penghasilan yang tidak tetap. Berbicara mengenai saham secara lingkup internasional, pasar saham terdiri dari semua bahagian saham yang dibeli dan dijual di luar negeri penerbit saham tersebut.
Pasar saham global mencakup dua kelompok besar, yaitu pasar saham negara maju atau developed market dan pasar saham negara berkembang atau developing yang sering disebut sebagai emerging market. Kapitalisasi pasar berkembang yang relatif tidak berkontrastasi di negara tertentu, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan juga Inggris. Beberapa negara menunjukkan angka pertumbuhan yang relatif negatif. Korelasi yang rendah antar pasar berkembang dan negara maju merupakan keuntungan investasi internasional. Tetapi pasar berkembang mempunyai kelemahan, yaitu cenderung mempunyai likuiditas yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar maju. Terlihat dari rasio perputaran cukup bervariasi, baik untuk negara maju dan juga negara berkembang. Semakin tinggi rasio ini, semakin berarti likuiditas suatu pasar untuk negara berkembang, variasi rasio perputaran yang cukup tinggi. Dua indikator yang bisa dipakai untuk melihat daya tarik pasar dalam diversifikasi internasional adalah indikator konsentrasi pasar dan korelasi return antar saham atau antar saham asing. Semakin besar angka ini, semakin terkonsentrasi suatu pasar. Struktur korelasi return saham negara berkembang dengan negara maju menunjukkan angka yang lebih rendah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena kami di sini juga masih belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.